Materi selanjutnya adalah anatomi fisiologi sistem vaskuler. Seperti kita ketahui, kardiovaskuler itu terdiri dari dua kata, kardio dan vaskuler. Kardio itu artinya jantung dan vaskuler artinya pembuluh darah. Tetapi kita tidak hanya mempelajari jantung dan pembuluh darah saja, tetapi kita juga mempelajari isi dari pembuluh darah atau yang kita sebut komponen darah, atau kita sebut juga sel-sel darah. Sekarang kita belajar tentang anatomi fisiologi sistem vaskuler atau pembuluh darah. Anatomi fisiologi pembuluh darah atau vaskuler dibagi menjadi dua. Jangan lupa ya adik-adik, dibagi menjadi dua. Satu adalah pembuluh darah, dua adalah komponen darah atau isi dari pembuluh darah. Darah berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri atas 1. Sel-sel darah yang mengisi volume sejumlah 45% dan plasma darah atau cairan yang mengisi komponen darah sebanyak 55%. Di sampingnya ada gambar ya adik-adik. Di situ disebutkan sel darah. Sel-sel darahnya terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit. Kemudian di bawahnya ada gambar plasma darah. Di situ jelas digambarkan bahwa di dalam pembuluh darah itu isinya ada cairan darah yang disebut plasma darah dan sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit. Pada slide ini kita bisa melihat sebuah tabung yang berisi darah, kemudian di sebelahnya adalah sebuah alat yang bernama sentrifuge. Jadi jika kita mengambil darah dari tubuh kita, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung, lalu kita masukkan tabung yang berisi darah itu ke dalam alat sentrifuge, maka akan terjadi proses pemisahan darah kita. Jadi sentrifuge ini tujuannya adalah untuk memisahkan partikel-partikel padat dari darah, dipisahkan dari partikel-partikel cairan dalam darah. Setelah diputar-putar di dalam alat sentrifuge selama beberapa waktu, maka akan terbentuk hasil seperti gambar di sebelahnya. Di situ kita lihat bahwa tabung yang berisi darah yang semuanya berwarna merah, setelah dilakukan sentrifuge maka akan terjadi pengendapan sel-sel darah. Bisa kita lihat di tabung ya adik-adik, di bawah itu berwarna merah, kemudian di atasnya berwarna kuning. Yang berwarna merah dan ada sedikit putih itu ada sel-sel darah, dan yang berwarna kuning adalah plasma darah atau cairan darah. 45% dari volume darah kita berisi sel-sel darah, dan 55% dari volume darah kita berisi cairan darah. 45% sel-sel darah itu 99% adalah sel darah merah. Kemudian hanya 1% yang berwarna putih itu adalah sel darah putih dan keping-keping darah atau trombosit. Maka dari itu kenapa bentuknya atau warnanya berwarna merah? Karena 99% adalah sel darah merah. Gambar ini adalah gambar proses hematopoiesis atau proses pembentukan darah. Seperti yang kita lihat bahwa sel-sel darah manusia itu sebenarnya berasal dari satu induk sel yang disebut hemositoblas. Kemudian hemositoblas ini akan berdiferensiasi
menjadi proerythroblast, mieloblast, limfoblast, monoblast, dan mekaryoblast. Proerythroblast akan berdiferensiasi menjadi polikromatik erythroblast. Sel ini yang kelak akan menjadi sel-sel eritrosit. Jadi sel eritrosit berasal dari sel proerythroblast. Kemudian di sebelah kanannya seperti kita lihat, mieloblast akan berdiferensiasi menjadi progranulosit, kemudian akan berdiferensiasi lagi menjadi basofil, eosinofil, neutrofil. Basofil, eosinofil, neutrofil adalah termasuk leukosit atau sel darah putih yang bergranula, jadi dinamakan granulosit. Kemudian di sebelahnya, hemositoblast berdiferensiasi menjadi limfoblast, berdiferensiasi menjadi limfosit. Kemudian sebelahnya, monoblast akan berdiferensiasi menjadi monosit. Limfosit dan monosit adalah jenis dari leukosit atau jenis dari sel darah putih yang tidak bergranula. Jadi adik-adik, sel darah putih atau leukosit itu terbagi menjadi dua, yang bergranula dan tidak bergranula. Apa artinya bergranula? Seperti yang adik-adik lihat di gambar, bergranula itu ada titik-titiknya di dalam tubuh selnya. Leukosit yang bergranula adalah basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian leukosit atau sel darah putih yang tidak bergranula atau agranulosit adalah limfosit dan monosit. Kemudian kita lihat gambar di sampingnya. Dari hemositoblast berdiferensiasi menjadi megakaryoblast, berubah menjadi megakaryosit, dan selanjutnya akan berubah menjadi keping darah atau trombosit. Ini adalah skema hematopoiesis atau proses pembentukan darah. Komponen darah terbagi menjadi dua, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah terdiri atas 1 eritrosit, 2 leukosit, 3 trombosit. Eritrosit sejumlah 4-5 juta per milimeter kubik darah, bentuknya bikonkav dan tidak berinti. Leukosit jumlahnya 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik darah, bentuk bervariasi, inti bulat dan cekung. Trombosit jumlahnya adalah 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah, bentuk oval dan tidak berinti. Sedangkan plasma darah ini bentuknya adalah cairan. 91,5% terdiri dari air. Kemudian 8,5% berupa zat terlarut. Apa saja zat terlarutnya? Terbanyak adalah protein. Protein pada plasma darah berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mendominasi komposisi protein plasma darah sejumlah 54%. Kemudian bentuk zat terlarut lainnya adalah garam mineral, bahan organik, dan hormon. Protein pada plasma darah terdiri menjadi 3. 1 ada albumin, 2 globulin, 3 fibrinogen. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Albumin mendominasi protein pada plasma darah sebanyak 54%. Fungsi albumin adalah mempertahankan pH darah. Globulin terdiri dari 3 macam,
yaitu alfa globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Gamma globulin berfungsi pada sistem imun karena gamma globulin akan berperan dalam imunoglobulin. Kemudian yang ketiga, protein plasma darah, yaitu fibrinogen yang berfungsi dalam pembekuan darah. Pada slide ini bisa kita lihat gambar pembuluh darah yang berisi sel-sel darah. Di situ kita bisa lihat sel darah putih atau leukosit yang berwarna keunguan ya. Kemudian trombosit yang berwarna keunguan juga tetapi bentuknya lebih kecil daripada leukosit. Kemudian yang berwarna merah itu adalah eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Sel darah ini mengandung hemoglobin dan diproduksi di sumsum tulang. Jadi, sel darah merah diproduksi di sumsum tulang. Kemudian sel darah putih atau leukosit, seperti kita lihat di gambar, ada monosit, limfosit, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Monosit dan limfosit adalah leukosit yang tidak bergranula atau leukosit agranulosit. Sedangkan eosinofil, neutrofil, dan basofil adalah leukosit yang bergranula, ditandai dengan adanya granula-granula atau titik-titik di dalam sel sitoplasmanya. Kadang-kadang untuk bisa membedakan eosinofil, neutrofil, dan basofil, kita bisa melihat perbedaan bentuk dari inti selnya. Leukosit atau sel darah putih berperan penting dalam melawan infeksi yang menyerang tubuh. Jadi sel darah putih ikut serta dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Trombosit atau platelet atau keping darah seperti kita dilihat di gambar, bentuknya kecil-kecil seperti fragmen atau seperti pecahan kaca. Trombosit adalah sel darah yang berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya adalah anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, 1 arteri, 2 vena, dan 3 kapiler. Arteri akan memberikan cabang-cabangnya yang paling kecil dan berbentuk arteriola. Vena akan bercabang-cabang menjadi banyak, menjadi cabang yang paling kecil yaitu venula. Selanjutnya kita akan belajar tentang anatomi pembuluh darah. Seperti adik-adik ketahui bahwa pembuluh darah pada manusia terdiri atas 2, yaitu arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang banyak membawa oksigen. Arteri ini bermula dari jantung. Nah, kemudian vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ketika darah yang mengandung oksigen sampai pada jaringan tubuh, kemudian digunakan dalam proses metabolisme, maka darah-darah yang mengandung oksigen akan berubah menjadi darah-darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Proses pertukaran antara darah yang banyak mengandung oksigen kemudian menjadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida terjadi di dalam kapiler darah. Seperti kita lihat di gambar, arteriola adalah cabang arteri yang paling kecil. Arteriola ini akan membawa darah yang
banyak mengandung oksigen. Kemudian venula adalah cabang dari vena yang paling kecil, yaitu pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Ketika darah yang banyak mengandung oksigen kemudian dipakai untuk metabolisme tubuh, kemudian dia akan berubah menjadi banyak mengandung karbon dioksida, maka akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di kapiler. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dibawa melalui venula, kemudian menuju vena, kemudian kembali ke jantung sebelah kanan. Arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Arteri membawa darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kenapa arteri pulmonalis, adik-adik? Karena arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang banyak membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Pada prinsipnya diingat adik-adik bahwa arteri adalah pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis, karena arteri pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang banyak membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian sifat arteri adalah mempunyai dinding yang tebal dan mempunyai jaringan yang elastis. Pembuluh darah arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar yang keluar dari ventricle sinistra, dan arteri pulmonalis adalah pembuluh darah arteri terbesar yang keluar dari ventricle dextra. Sedangkan arteriola adalah cabang terkecil dari arteri. Vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Vena fungsinya membawa darah kotor atau darah yang banyak mengandung sisa metabolisme dan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis adalah pembuluh darah vena yang banyak membawa darah yang mengandung oksigen. Vena mempunyai dinding yang tipis dan jaringan yang kurang elastis. Pembuluh darah vena terbesar ada dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Yang kedua adalah vena pulmonalis. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil di tubuh, berdiameter 5-10 mikron. Dinding kapiler berupa endotel selapis tipis. Gas dan molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewati kapiler dengan dipengaruhi oleh gradien osmotik dan hidrostatik. Fungsi kapiler yang pertama, kapiler adalah pembuluh darah yang paling kecil yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan vena. Jadi kapiler ini menghubungkan antara arteriola dan venula. Arteriola itu kan cabang terkecil dari arteri, venula itu cabang terkecil dari vena. Yang kedua, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. 3. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Keempat, mengalirkan darah serta cairan penting di dalam sistem sirkulasi tubuh. Kelima, pengaturan suhu tubuh. Ketika kita sedang berolahraga atau ketika suhu tubuh kita panas, maka kapiler-kapiler yang ada di bawah kulit kita akan melebar atau vasodilatasi. Ini adalah respon tubuh terhadap panas. Dengan melebarnya kapiler, dengan vasodilatasi kapiler, maka panas akan dikeluarkan dari tubuh. Nah,
jadinya suhu tubuh menjadi dingin. Fungsi kapiler yang keenam, mendistribusikan metabolit atau limbah yang tidak diperlukan ke organ ekskresi. Ini berkaitan contohnya dengan kapiler-kapiler yang berada di ginjal. Yang ketujuh, fungsi kapiler yaitu penyerap sari makanan di usus. Proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di kapiler. Jadi di semua organ tubuh, baik paru-paru, ginjal, liver, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya terjadi di kapiler masing-masing organ. Darah yang berasal dari arteriola merupakan darah bersih yang mengandung oksigen serta nutrien. Apabila sudah sampai di kapiler, maka selanjutnya akan terjadi pertukaran gas serta molekul. Lalu darah yang mengandung karbon dioksida serta juga komponen lain yang tidak penting akan dialirkan melalui venula. Lapisan pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai beberapa lapis, yaitu lapisan bagian dalam, lapisan bagian tengah, dan lapisan bagian luar. Lapisan bagian dalam disebut tunika intima, terdiri dari lapisan endotel dan berhubungan dengan darah. Yang kedua adalah lapisan yang berada di tengah, terdiri dari jaringan otot, sifatnya elastis dan termasuk dalam kategori otot polos. Kemudian lapisan yang paling luar adalah tunika adventisia atau tunika eksterna, terdiri dari jaringan ikat yang berguna menguatkan dinding arteri. Pada tabel ini, kita bisa mempelajari perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Perbedaannya meliputi dari sifat dindingnya, sifat arah aliran, sifat tekanan, sifat darah, kemudian letak, dan klep. Pada arteri, dindingnya tebal dan elastis. Pada vena, dindingnya tipis dan kurang elastis. Pada kapiler, dindingnya tipis dan permeabel. Menurut sistem arah aliran, pada arteri, sifatnya adalah meninggalkan jantung.
Jadi, arteri ini adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang arah alirannya menuju jantung. Kemudian, kalau kapiler, arah alirannya berawal dari arteriula menuju venula. Kemudian berdasarkan tekanan, jika arteri tekanannya kuat, jadi karena kuat maka kalau terpotong darah akan memancar dengan deras. Sedangkan vena tekanannya lemah, jika terpotong maka sifat perdarahannya adalah merembes. Kemudian kapiler tekanannya sedang. Kemudian berdasarkan sifat darahnya, arteri banyak mengandung oksigen. Kemudian kalau vena banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan kapiler banyak mengandung oksigen. Secara letak, arteri letaknya lebih dalam, sedangkan vena letaknya lebih dekat ke permukaan, sehingga jika kita raba di bawah kulit maka vena akan lebih mudah teraba, sedangkan kapiler letaknya antara arteri dan vena. Kemudian berdasarkan sifat klep, perbedaannya, arteri hanya mempunyai satu di pangkal, yaitu klep di aorta, sedangkan vena mempunyai banyak klep di sepanjang pembuluh darah, sedangkan kapiler tidak punya klep. Demikian adik-adik anatomi, fisiologi, sistem vaskuler yang sudah kita pelajari.